Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Putri Utami, salah satu mahasiswi dari Universitas Pasundan Bandung. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang terlebih dahulu. Nah, pasar uang ini adalah tempat pertemuan antara pemberi dana atau lender dengan calon konsumen. Nah, pertemuan ini tuh bisa dilakukan dengan secara langsung atau melalui broker atau perantara. Nah, apa itu broker? Broker ini adalah pihak tertentu yang nantinya tuh akan mengatur transaksi antara pembeli dan penjual dengan keuntungan mendapatkan komisi dari transaksi tersebut sesuai dengan kesepakatan yang nanti disepakati. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester saya tentang lembaga keuangan non-bank, tentang pasar modal dan pasar uang. Nah, si pasar uang ini tuh memiliki beberapa instrumen di dalamnya. Instrumen ini tuh umumnya diperdagangkan dalam bentuk surat berharga, antara lain surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, ada deposito, ada commercial paper, dan lain sebagainya. Lalu sekarang kita akan membahas tentang fungsi pasar uang. Apa itu fungsi dari pasar uang? Nah, fungsi yang pertama itu ada fungsi sumber pembiayaan. Jadi pasar ini tuh muncul sebagai salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek. Nah, contohnya ini tuh perusahaan yang akan melakukan ekspansi usaha dan membutuhkan dana akan mendapatkan dana langsung dari pasar ini. Lalu yang kedua itu fasilitator dan mediator. Investor yang berasal dari luar negeri itu tentu kan butuh berbagai dokumen yang merepotkan kalau ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, oleh karena itu banyak dari mereka yang menggunakan pasar uang untuk berinvestasi dan menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, lalu yang ketiga itu ada fungsi penghimpun dana masyarakat. Jadi selain investor dari luar negeri, pasar uang juga menghimpun dana dari masyarakat lokal. Nah, transaksi yang dilakukan masyarakat umumnya berupa perdagangan surat-surat berharga. Nah, untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang keempat, fungsinya itu menawarkan investasi kepada masyarakat. Jadi di sini pasar uang juga menawarkan pembelian sertifikat Bank Indonesia atau BI dan serta surat berharga pasar uang langsung ke masyarakatnya. Sekian untuk pembahasan mengenai tentang pasar uang. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit juga tentang pasar modal. Nah, sekarang masuk ke pasar modal. Nah, pasar modal atau bursa efek itu adalah tempat bertemunya antara pihak yang menawarkan dana dan pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Dana jangka panjang tersebut adalah obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Dalam kegiatan sehari-hari, pasar modal ini biasa dikenal dengan bursa efek. Nah, transaksi jual beli dalam perdagangan di bursa efek itu menggunakan jasa perantara, makelar, atau komisioner. Nah, pelaku pasar modal antara lain yang pertama itu ada emiter, yaitu pihak yang melakukan emisi atau menawarkan efek untuk dijual atau diperdagangkan. Lalu yang kedua itu ada perusahaan efek, yaitu perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Bapepam itu apa? Bapepam itu adalah Badan Pelaksana Pasar Modal untuk menjalankan suatu atau beberapa kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara, perdagangan efek, manajer investasi, dan penasihat investasi. Lalu yang ketiga itu ada perusahaan publik, yaitu sahamnya itu dimiliki oleh lebih dari 100 orang pemegang saham dan mempunyai modal di setor sekurang-kurangnya 2 miliar rupiah. Lalu yang keempat itu ada reksadana. Reksadana itu kegiatan utamanya melakukan investasi atau investasi kembali. Kegiatan ini dilakukan oleh PT Dana Reksa. Selain ada pelaku pasar modal, ada juga manfaat dari pasar modal itu sendiri bagi suatu negara. Nah, manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan dalam jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Lalu yang kedua itu memberi wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya
Lalu yang ketiga itu penyebaran kepemilikan perusahaan sampai kepada lapisan masyarakat yang menengah. Lalu yang keempat menciptakan lapangan kerja atau profesi yang lebih menarik lagi. Ada juga yang kelima itu membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial. Lalu yang terakhir itu yang keenam, sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. Selain ada pasar modal, pasar uang, ada juga pasar barang berjangka namanya. Nah, pasar barang berjangka ini tuh menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, pasar barang berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditas dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka. Ada juga pasar tenaga kerja dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk sekarang ini saya hanya akan menjelaskan tentang pasar modal dan pasar uang. Lalu bagi investor itu sendiri juga ada manfaatnya. Sementara bagi investor itu pasar modal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Lalu yang kedua itu memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Lalu yang ketiga itu dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Sebelum membahas perbedaan antara pasar uang dan pasar modal, pertama-tama kita membahas tentang persamaan pasar uang dan pasar modal. Nah, yang pertama, pasar uang dan pasar modal itu sama-sama dari pasar finansial atau pasar pendanaan. Karena pasar uang itu sendiri muncul karena bank membutuhkan likuiditas. Kemudian menjual instrumen pasar uang ke bank lain, baik bank konvensional atau bank syariah. Sedangkan pasar modal adanya penjualan saham, obligasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak surplus dan defisit yang memiliki banyak peluang investasi. Nah, lalu yang ketiga itu produk pasar uang dan produk pasar modal relatif sama berupa surat berharga. Nah, bagaimana sih perbedaan antara si pasar uang dengan pasar modal? Sebenarnya ada beberapa indikatornya, itu ada dari jangka waktu, produk yang diperjualbelikan, hasil return, lalu pelaksanaan dan peranan. Tapi di sini saya akan menjelaskan dua perbedaan terlebih dahulu. Yang pertama itu perbedaan dari segi pengelolaan dan waktunya. Nah, pasar uang ini tuh sebenarnya sebuah wadah tempat bertemunya antara pemberi dana dan calon konsumen. Pertemuan ini tuh dilakukan baik secara langsung maupun dengan perantara. Nah, penawaran surat berharga pada pasar uang ini dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan pasar modal ini merupakan pasar yang memperjualbelikan surat berharga yang isinya berupa obligasi dan ekuitas saham dan digunakan untuk jangka panjang. Jadi bedanya tadi kalau misalnya pasar uang itu untuk jangka pendek, pasar modal itu untuk jangka panjang. Nah, yang kedua itu ada perbedaan dari barang yang diperjualbelikan. Nah, karena ini tuh adalah pasar, maka tentu kan ada barang yang pasti diperjualbelikan. Nah, dalam pasar modal, instrumen yang diperdagangkan itu berupa obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Nah, kalau untuk pasar uang yang diperjualbelikan itu seperti yang tadi dijelaskan di awal, itu ada surat berharga pasar uang atau SBPU, lalu deposito, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia, dan lain sebagainya gitu. Berbicara tentang mana yang lebih menguntungkan antara pasar uang dan pasar modal, di sini kan prinsip yang dianutnya itu high risk, high return gitu. Nah, kalau berbicara soal keuntungan dan kerugian, tentu ini tuh tergantung dari perspektif kita semua gitu. Tapi kalau misalnya ingin investasi aman dengan kondisi pasar yang stabil, itu investasi di pasar uang itu mungkin cocok buat kita. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan materi yang tadi saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita ke depannya yang ingin mempelajari tentang pasar modal, pasar uang, dan lain sebagainya gitu. Terima kasih.